Oke, baik, saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, semoga hari ini diberikan kesehatan lah ya. Terima kasih atas waktunya juga untuk menyempatkan dalam kegiatan sosialisasi pedoman penelitian dan PKM dari DRPM Kementerian Pendidikan atau hibah. Ya, semoga dosen-dosen yang hadir bisa ikut, setidaknya kalau nggak penelitian ya pengabdian. Oke, langsung saja saya share materinya. Karena jam 3 juga ada kegiatan rapat IBEK. Ya, kita juga akan menyelenggarakan IBEK di bulan 11. Di rapatnya nanti jam 3. Oke, saya share screen. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, kita di sini mohon maaf sekali lagi bukan menggurui ya Bapak Ibu, cuman mau diskusi aja dan membagi rekapan dari pedoman penelitian dan PKM dari Dikti yang kemarin sudah diterbitkan. Oke, di Dikti sendiri ya ada hibah penelitian, ada beberapa skema yang bisa kita ikuti ya. Tapi walaupun syarat-syaratnya kita nggak tahu nih, apakah sesuai kriteria atau enggak ya. Yang pertama itu kalau dari segi skema penelitian, itu ada skema penelitian dasar, TKT-nya atau tingkat kegunaan teknologinya itu level 1 sampai 3. Skema penelitian dasar itu terbagi menjadi 4 bagian lagi. Yang pertama penelitian fundamental, ada penelitian kerjasama, baik itu nasional maupun internasional, kerjasamanya ada. Kemudian penelitian pasca sarjana, penelitian dosen pemula. Ya, ini penelitian dosen pemula ini alhamdulillah 2 tahun berturut ya ada perwakilan dari Eka Prastia. Tapi bagi yang sudah 2 kali menjadi ketua mungkin tidak bisa lagi untuk mengikuti. Sebaiknya ya lebih di atas itu nanti.
Kemudian ada kebijakan yang namanya penelitian dari kebijakan strategis. Ya. Kemudian skema kedua itu ada penelitian terapan, tingkat kegunaan teknologinya itu level 4 sampai 6 dan skema penelitian pengembangan tingkat menggunakan teknologinya level 7 sampai 9. Aduh. Oke, saya lanjut. Nah, ini di sini kita bisa lihat jenis-jenis penelitiannya. Yang pertama, untuk penelitian dasar, bagian penelitian fundamental. Ya, penelitian fundamental menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, ya, formulasi, ya, teknologi, formulasi, konsep atau aplikasi teknologi hingga pembuktian konsep. Jangka waktu untuk penelitian fundamental itu 2 sampai 3 tahun lamanya ya dalam proses penelitian. Kemudian dananya itu nanti sesuai dengan SBK. Nanti kita akan buka SBK, Bapak Ibu. Kemudian luaran wajib untuk penelitian fundamental ini, yang pertama, 1 artikel di jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi. Itu luaran wajib. Kalau ini kesulitan, ada pilihan opsi kedua, 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi, baik itu Sinta 1 atau 2. Kalaupun terlalu berat rasanya Bapak Ibu, ada pilihan ketiga, 1 buku hasil penelitian ber-ISBN, kemudian ada paten atau paten sederhana yang terdaftar, perlindungan tanaman, ini desain tata letak, ini mungkin dari bidang lain Bapak Ibu, kemudian karya monumental. Jadi luaran wajib ini bisa dipilih salah satu Bapak Ibu, walaupun nanti di proposalnya kita buat opsi-opsinya juga. Kemudian Bapak Ibu, kriteria dari tim pengusul dari penelitian fundamental, kita lihat bagian ketua pengusul harus memiliki minimal jabatan fungsional lektor. Ya, Bapak Ibu yang lektor mungkin bisa, dan memiliki Sinta skor overall minimal 150 untuk bidang saintek dan 50 untuk bidang soshum dan seni. Kemudian anggota pengusul minimal 1 orang dosen. Jadi Bapak Ibu untuk Sinta coba nanti bisa dilihat yang Bapak Ibu yang lektor khususnya bisa lihat Sinta skornya itu berapa, skor overallnya ya Bapak Ibu. Kemudian kriteria untuk ini konsorsium sih, jenis luarannya. Anggota konsorsium terdiri dari 3 sampai 5 perguruan tinggi yang berbeda dari 2 klaster yang berbeda. 2 klaster. Kebetulan STY Eka Prastia itu masih klaster binaan Bapak Ibu. Kemarin ada pengumuman klaster terbaru dari Dikti ya, diwakilkan oleh Dikti, kita masih masuk ke klaster binaan. Yang kedua, masing-masing perguruan tinggi mengajukan 1 proposal dengan tema payung tertentu yang sama dengan pendekatan multidisiplin atau monodisiplin. Nah, ini untuk penelitian fundamental. Selanjutnya, nah ini untuk penelitian kerjasama dalam negeri. Oke, untuk penelitian kerjasama diharapkan
untuk meningkatkan kerjasama penelitian antara kelompok peneliti dari klaster yang berbeda menuju tercapainya pemerataan kualitas penelitian. Nah, nanti kita bisa diskusi dengan atau kerjasama dengan klaster media misalnya seperti itu. Jangka waktunya itu 2-3 tahun juga untuk penelitian kerjasama. Kemudian tingkat kesiapan teknologi itu 1-3 levelnya. Untuk luaran penelitian kerjasama dalam negeri, Bapak Ibu, yang pertama harus bisa 1 artikel di jurnal internasional, terindeks pada basis data internasional bereputasi, mau itu Scopus, mau itu WOS, ya, tapi di jurnal Bapak Ibu, bukan di proceeding. Ya, mana tahu proceeding terindeks Scopus itu tidak masuk. Kemudian kalau terlalu berat, ada 1 artikel, setidaknya ada 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 dan 2. Kalau umpamanya sulit juga, kita bisa luarannya 1 buku hasil penelitian ber-ISBN. Kemudian ini paten sederhana yang terdaftar dan lain sebagainya. Ya, bisa karya monumental juga bisa, naskah akademik juga bisa. Kemudian kriteria atau syarat pengusul untuk kerjasama. Yang pertama, ketua pengusul harus memiliki minimal jabatan lektor dan memiliki SINTA skor overall minimal 150 untuk bidang saintek, ya, dan 50 untuk bidang soshum dan seni. Oke, kemudian anggota pengusul minimal 2 orang dosen, setidaknya 1 orang berasal dari klaster perguruan tinggi yang berbeda. Ya, kemarin kalau nggak salah saya sudah share klaster perguruan tinggi, ya, kalau nggak salah sih, entah di dosen semester genap, entah di dosen tetap, saya lupa. Nanti akan saya share kembali klaster-klasternya. Kemudian yang ketiga, anggota pengusul melibatkan minimal 1 orang mahasiswa bimbingan, ya, mahasiswa bimbingan penelitian yang terdaftar pada PDDikti. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya mahasiswa bimbingan saat ini, ya, kalau masuk kriteria pertama boleh mengusulkan kerjasama dalam negeri. Mana tahu ada rekan dosennya yang di kampus Unpri misalnya, Unpri itu di atas kita, ya, dia 1 level di atas kita, atau UMSU bisa saja. Oke Bapak Ibu, saya lanjut. Nah, ini kerjasama luar negeri. Nah, penelitian kerjasama di luar negeri ini diharapkan untuk meningkatkan kerjasama penelitian antar kelompok peneliti antar negara dalam bentuk kolaborasi riset. Jangka waktunya 2-3 tahun. Nominal dananya sesuai dengan SBK riset dasar yang berlaku. Kemudian luaran wajibnya 1 artikel di jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi, Q1, Q2, dan Q3. Nah, ini tidak ada pilihan lagi Bapak Ibu. Dia harus luarannya Scopus. Q4 tidak masuk di dalamnya. Jadi sampai Q3. Kemudian kriteria pengusul. Ketua pengusul merupakan dosen perguruan tinggi di bawah Kemendikbud dan mempunyai NIDN saja. Kemudian ada mempunyai mitra luar negeri. Bagi Bapak Ibu yang punya rekan di Malaysia ataupun di luar Indonesia, bisa mengikuti penelitian kerjasama luar negeri ini.
Oke, kemudian ada, nah ini penelitian pasca sarjana magister. Ya, penelitian pasca sarjana dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lulusan pasca sarjana, jangka waktunya 1 tahun, dananya sesuai dengan SBK, keluaran wajib. Ya, mana tahu juga ada sanak famili ya untuk yang lagi S2. Ya, saya bacakan aja Bapak Ibu. Satu artikel, luarannya satu artikel di jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi. Pilihan kedua, satu artikel di jurnal internasional atau satu artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA 1-4. Kemudian kriteria pengusul, ketua pengusul berpendidikan doktor dengan minimal jabatan fungsional lektor dan memiliki SINTA skor overall minimal 150 untuk bidang saintek dan 50 untuk bidang soshum dan seni, yang sedang membimbing minimal 1 mahasiswa magister full time. Anggota pengusul terdiri dari atas dosen pembimbing pembantu jika ada dan 1 mahasiswa magister bimbingan ketua pengusul dari perguruan tinggi yang sama. Oke, saya lanjut. Ini untuk doktor, mana tahu Bapak Ibu ada juga dosen kita yang lagi doktor. Ya, untuk penelitian pasca sarjana doktor, ya jangka waktunya itu 1-2 tahun. Ini ada khususnya untuk PMDSU ya 3 tahun. Kemudian dananya sesuai SBK riset dasar yang berlaku. Luaran wajib untuk program doktor pasca sarjana, 1 artikel di jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi, baik itu Scopus maupun WOS, 1 artikel di jurnal internasional atau 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 dan 2. Kemudian syarat pengusulnya, ketua pengusul berpendidikan doktor dengan minimal jabatan fungsional lektor, memiliki SINTA, ini sama ya, 150 bidang saintek, 50 soshum dan seni, yang sedang membimbing minimal 1 mahasiswa doktor full time. Kemudian atau mempunyai bimbingan mahasiswa program doktor, baik program doktor by course maupun by riset. Anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing pembantu jika ada, kalau tidak ada 1 mahasiswa dokter bimbingan dari perguruan tinggi ketua pengusul. Ini yang khusus tadi, khusus PMDSU, persyaratan pengusulan lainnya menyesuaikan dengan pedoman pada Direktorat Sumber Daya. Oke. Kemudian, nah ini penelitian dosen pemula Bapak Ibu yang mungkin semua dosen bisa mengikuti. Penelitian dosen pemula ini dimaksudkan agar para peneliti pemula dapat meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian. Durasi waktu penelitian itu selama 1 tahun saja. Dananya, besaran dana sesuai dengan SBK. Luaran wajib untuk dosen pemula, penelitian dosen pemula, 1 artikel di jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi, atau 1 artikel di jurnal internasional. Dan yang ketiga, 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 sampai dengan 6. Nah, ini sangat mudah Bapak Ibu. Bahkan jurnal Bapak Ibu dosen Eka Prastia juga banyak SINTA 4. Ya, sudah banyak saya list minggu lalu.
apalagi Sinta 6, mudah Bu ya. Kemudian kriteria pengusul untuk dosen pemula atau PDP, ketua pengusul dan anggota memiliki jabatan fungsional, maksimal lektor 200. Ya, kemarin asisten ahli minimal. Sedangkan ini sudah ada maksimalnya, yaitu lektor 200. Ya Bapak Ibu, jadi ini PDP ini bisa digunakan untuk klaster madya, pratama, dan binaan. Ya, Eka Prasetya masuk binaan dan memiliki ID Sinta. Jadi Bapak Ibu yang saya pernah dengarkan ketika launching buku panduan di YouTube, saya dengarkan kembali bahwa kriteria PDP ini minimal asisten ahli Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum punya jabatan fungsional, ya nggak bisa mengikuti penelitian PDP ini. Seperti itu sih Bu, Bapak Ibu. Kemudian wajib memiliki ID Sinta. ID Sinta itu bisa diregistrasi. Bagi yang belum memiliki ID Sinta, bisa melakukan registrasi di websitenya Sinta. Yang kedua, anggota pengusul itu 1 sampai 2 orang. Yang ketiga, pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak 2 kali sebagai ketua, Bapak Ibu. Jadi bagi yang udah merasa 2 kali menang nih, tahun lalu dengan 2 tahun yang lalu, maka tidak bisa lagi mengikuti penelitian dosen pemula. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian saya lanjutkan. Ada penelitian kajian kebijakan strategis atau KKS. Penelitian kajian kebijakan strategis dimaksudkan untuk membantu instansi pemerintah dalam merumuskan kebijakan strategis dalam rangka memecahkan masalah publik, termasuk mendapatkan solusi terhadap suatu permasalahan yang dipandang penting dan mendesak. Untuk luaran wajib per tahun berupa naskah akademik yang dapat berupa kebijakan, ya, policy brief, rekomendasi kebijakan atau model kebijakan strategis terhadap suatu permasalahan sesuai dengan penugasan. Jangka waktu penelitian ini 1 tahun Bapak Ibu, dananya juga sesuai dengan SPK kajian aktual strategis. Ya, kemudian ketua pengusul berpendidikan, syarat pengusulnya Bapak Ibu, ketuanya itu berpendidikan minimal magister dan mempunyai kompetensi sesuai dengan topik yang dikaji. Anggota pengusul 2 sampai 5 orang. Kemudian DRTPM menunjuk dan memberikan penugasan kepada perguruan tinggi sebagai pelaksana kajian dengan mempertimbangkan kompetensi dan sumber daya yang dimiliki. Kemudian DRTPM menunjuk seorang dosen di perguruan tinggi yang ditunjuk sebagai ketua tim. Ketua tim yang ditunjuk dapat membentuk tim yang berasal dari perguruan tinggi lain atau institusi di luar perguruan tinggi. Ini sepertinya kontribusi juga, surat menyurat mungkin akan pihak kami bantu. Ya, nanti kalau memang ada Bapak Ibu yang ingin ya mengikuti kegiatan penelitian ini, mana tahu ada yang bekerja di atau konsultan di pemerintahan, bisa juga seperti itu. Oke, saya lanjut. Oke, ini masuk ke skema penelitian hilirisasi. Tadi penelitian dasar, kemudian ini hilirisasi.
Penelitian terapan jalur hilirisasi diharapkan sebagai lanjutan penelitian dasar dengan luaran prototipe atau karya monumental atau naskah kebijakan. Kemudian luaran wajibnya itu yang pertama prototipe atau karya monumental atau naskah kebijakan. Ini untuk terapan, jangka waktunya itu 2-3 tahun. Dananya itu sesuai dengan SBK penelitian terapan. Kemudian kriteria pengusul dengan minimal jabatan fungsional lektor minimal dan memiliki SINTA juga menjadi syarat SINTA ya. Skor overall minimal 150 bidang saintek dan 50 untuk bidang sosum. Kemudian memiliki paten sederhana dan lain sebagainya. Kemudian anggota pengusul minimal 1 orang dosen. Nah, jadi Bapak Ibu untuk SINTA memang skor overall itu yang menjadi rujukan dari LL Dikti Bapak Ibu, dikarenakan citasi jurnal kita, jurnal SINTA kita itu seharusnya bagaimana caranya untuk meningkatkan citasi khusus di jurnal SINTA Bapak Ibu. Makanya saya harapkan mahasiswa saya Bapak Ibu, saya suruh yang nyusun skripsi sekarang citasinya itu tolonglah metodologinya itu ambil dari jurnal saya, karena itu sangat membantu Bapak Ibu. Nah, kalau nggak mahasiswa kita siapa lagi Bapak Ibu ya, karena kalau orang lain nggak bisa juga kita suruh-suruh. Jadi mahasiswa lah. Kemudian saya lanjut. Penelitian terapan atau kepakaran. Penelitian terapan jalur kepakaran ya, dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing peneliti Indonesia melalui luaran artikel di jurnal internasional bereputasi. Luaran wajib per tahunnya itu berupa 1 artikel di jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi dan berfaktor dampak. Paling tidak minimal Q1 atau Q2 untuk terapan. Selama periode penelitian menghasilkan 1 prototipe atau naskah kebijakan atau karya monumental. Ya, ini saya pilih ya Bapak Ibu. Kemudian kriteria pengusul untuk penelitian terapan. Yang pertama, ketua pengusul dengan minimal jabatan fungsional lektor dan memiliki SINTA. Nah, ini agak banyak, ini minimal 1.500 untuk bidang saintek dan 500 untuk bidang soshum dan seni. Anggota pengusul minimal 1 orang dosen ber-NIDN atau NIDK. Jangka waktu penelitian ini 2-3 tahun, dananya sesuai dengan SBK bagian penelitian terapan. Oke, sebelum masuk skema pengabdian, di sini saya mau melihat SBK dana-dana penelitian yang sudah kita bahas, Bapak Ibu. Nah, untuk riset pembinaan SBK, riset pembinaan kapasitas. Oke, sorry, saya back. Oke, fundamental.
Ini sesuai SBM dan SBK riset dasar yang berlaku. Berarti nominal untuk penelitian fundamental bisa diajukan maksimal sebesar, nah riset dasar Bapak Ibu, riset dasar. Nah, riset dasar di bagian mana nih? Ya, misalnya ini sosial humaniora bisa 130 juta. Ya, fokusnya. Oke, ya nanti ini saya share Bapak Ibu. Kemudian kalau SBK-nya fokus sosial humaniora, penelitian lapangan dalam negeri itu bisa 300 juta. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk PDP itu masuk ini sudah ada langsung 50 juta maksimal untuk pasca sarjana. Kemudian untuk dosen pemula ini sesuai dengan SBK riset pembinaan dan kapasitas itu ada di angka maksimal 20 juta Bapak Ibu. Ya, maksimal 20 juta nih. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cocok-cocokkan, nanti saya kirimkan juga SBK-nya. Oke, saya masuk ke bagian PKM. Mungkin PKM nih yang banyak ini, ya, yang banyak minatnya Bapak Ibu. Skema pengabdian pengabdian masyarakat. Ada pemberdayaan berbasis masyarakat, itu terbagi menjadi 3 kegiatan: pemberdayaan kemitraan masyarakat atau PKM, yang kedua pemberdayaan masyarakat pemula PMP, yang ketiga pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa PMM. Kemudian jenis yang kedua pemberdayaan berbasis kewilayahan. Dibagi menjadi 2, pemberdayaan desa binaan PDB, kemudian pemberdayaan wilayah atau PW. Yang ketiga ada pemberdayaan berbasis kewirausahaan, ada kewirausahaan berbasis mahasiswa KBM, pemberdayaan mitra usaha produk unggulan daerah, dan pengembangan usaha kampus. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini pemberdayaan kemitraan masyarakat PKM atau PKM. Untuk dana maksimal bisa diusulkan 50 juta Bapak Ibu. Kemudian jangka waktunya 8 bulan. Mitranya yang pertama kelompok masyarakat umum, baik itu PKK, posyandu, remaja masjid, Karang Taruna, sekolah, dan lain-lain. Kemudian satu kelompok masyarakat ekonomi produktif, baik itu YRT dengan 4 karyawan di luar pemilik, kelompok tani, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, satu kelompok masyarakat mengarah ekonomi produktif, seperti Dasawisma, PKK, kelompok usaha lainnya. Ini 5 orang per kelompok. Nah, ini mitranya pilih salah satu Bapak Ibu. Ya, pilih salah satu, bukan harus ada ketiga-tiganya. Kemudian PKM di sini untuk membentuk
membentuk atau mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomis dan sosial, membantu menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lainnya. Kemudian kriteria pengusul. Yang pertama, iptek yang diterapkan dari hasil penelitian atau tim pengusul diprioritaskan untuk didanai. Yang pertama, program monotahun jangka waktu 8 bulan, melibatkan 2 orang mahasiswa yang aktif, yang aktivitasnya direkognisi menjadi bagian dari MBKM, minimal 5 SKS dalam 1 tahun pelaksana. Yang kedua, yang selanjutnya 2 bidang masalah yang ditangani pada mitra, setidaknya minimal ada 2 masalah yang ditangani pada mitra, mendukung 8 indikator kinerja utama IKU, minimal 2 indikator, jarak dari PT maksimal 200 km, anggaran yang dipergunakan untuk diinvestasikan kepada mitra minimal 40% dari total anggaran yang diajukan. Oke, di sini sepertinya untuk kampus EKA itu tidak bisa ya, karena saya baru lihat di sini binaan itu tidak terchecklist ya. Klaster PT yang bisa mengajukan ini Mandiri, Utama, Madya, Pratama. Kita EKA Prasetya masih binaan. Tapi kita bisa tahu saja, yang pertama luaran, peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif dan kualitatif sesuai permasalahan yang dihadapi. 1 artikel ilmiah yang dipublikasi melalui jurnal ber-ISSN atau proceeding ber-ISBN dari seminar nasional. 1 artikel pada media massa, video kegiatan, ini hak cipta. Kemudian luaran tambahan PIM dapat berupa luaran lainnya dan luaran wajib. Oke, kita masuk ke jenis yang kedua. Nah, ini khusus binaan bahkan. Nah, ini bisa kita gunakan nih, bisa kita ikut. Pemberdayaan masyarakat pemula atau PMP, dananya itu sebesar 25 juta Bapak Ibu, jangka waktunya 6 bulan. Mitra yang harus ada di kegiatan ini masyarakat yang produktif secara ekonomis, IRT, petani dan sebagainya. Yang kedua, masyarakat yang belum produktif secara ekonomis tetapi ada hasratnya menjadi wirausaha. Ini setidaknya 2-3 orang per kelompok. Atau masyarakat yang tidak produktif secara ekonomis, masyarakat umum atau biasa, ini bisa. Ya, pilih salah satu Bapak Ibu, bukan ketiga-tiganya. Kemudian kriteria pengusul. Ya, ini iptek yang ditetapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai. Mana tahu ada Bapak Ibu tim yang sudah melakukan penelitian. Nah, di sini diprioritaskan ya. Kemudian programnya monotahun 8 bulan, melibatkan minimal 2 orang mahasiswa yang aktivitasnya direkognisi dari MBKM. Kemudian yang selanjutnya 2 bidang masalah yang ditangani pada mitra, mendukung 8 IKU, ada 2 indikator, jarak dari PT maksimum 100 km. Ya. Kemudian anggaran yang dipergunakan untuk diinvestasikan kepada mitra minimal 40% dari total anggaran yang diajukan. Luarannya itu yang pertama, peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif atau kualitatif sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. 1 artikel ilmiah yang dipublikasi melalui jurnal ber-ISSN atau proceeding ber-ISBN atau seminar nasional. Kemudian 1 artikel pada media massa cetak atau elektronik, misalnya koran Bapak Ibu. Kemudian video kegiatannya harus ada. Kemudian ada bentuk hak cipta dan luaran lainnya.
Oke, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, nah ini juga masuk, bisa kita ikut ya, karena binaan di sini bisa mengikuti pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa atau PMM. Dananya 75 juta. Jangka waktunya 1 bulan, 2 bulan, atau sampai 2,5 bulan, 1 sampai 2,5 bulan. Pengusulnya tim pengusul berjumlah minimal 2 orang dan maksimal 3 orang, 1 ketua dan 1 anggota atau 2 anggota yang sekaligus sebagai dosen pembimbing lapangan. Yang kedua, seorang dosen hanya boleh melaksanakan KKN PPM ini sebanyak 3 kali sebagai ketua. C, melibatkan 2 sampai 5 mahasiswa. Dan untuk mendukung program MBKM, maka setiap mahasiswa yang dilibatkan berhak mendapatkan rekognisi minimal 5 SKS. Baik dalam bentuk penyetaraan mata kuliah dan sebagainya. Nah, ini pengusulnya. Kemudian kriterianya, oke, ini tim pelaksana dosen pembimbing lapangan DPL dan mahasiswa. Jumlah mahasiswa yang dilibatkan minimal 20 orang. Jumlah mahasiswa yang dilibatkan 20 orang, Bapak Ibu. Dengan masing-masing jam kerja efektif mahasiswa, minimal 144 jam. Kemudian permasalahan mitra minimal 2 bidang masalah yang membutuhkan kepakaran yang berbeda, mendukung MBKM atau 8 IKU. Kemudian anggaran yang diinvestasikan ke mitra 40%, jarak perguruan tinggi pengusul maksimum 200 km atau masih dalam wilayah provinsi. Luarannya sama Bapak Ibu dengan yang sebelumnya. Oke, ini nanti saya share. Kemudian kewirausahaan berbasis mahasiswa, KBM. Kita juga bisa mengikuti ini. Pengusul jangka waktunya 3 tahun, pendanaan ini 150 juta dan tambahan ya. Kalau cerita tambahan, ini saya cut nih ya Bu. nanti bahaya nih. Kalau ada tambahan, tapi nggak sebesar itulah ya kan, seperti itu Bapak Ibu. Jangka waktunya 3 tahun Bapak Ibu. Pengusul diutamakan, pengusul adalah dosen yang ada relevansinya dengan bidang keilmuan dan mata kuliah yang diampu dan memiliki pengalaman berwirausaha atau dosen kewirausahaan. Selanjutnya, 1 perguruan tinggi dapat mengusulkan lebih dari 1 proposal KBM. Ya, boleh lebih dari 1. Kemudian 1 fakultas untuk universitas atau jurusan hanya boleh mengajukan 1 proposal KBM. Kalau universitas sudah enak sekali, banyak Bapak Ibu. Kriteria yang pertama ini ya, tenan mahasiswa program PKKMK atau PKM lainnya, PMW, mahasiswa sedang atau perintis usaha atau alumni, minimal 20 orang. Ya, dapat bersifat individu atau kelompok dengan 3 orang anggota, maksimal 4 kelompok dan sisanya bersifat individu. Dan dari alumni dibatasi maksimal 5 orang. Kemudian mahasiswa mendapatkan rekognisi 5 SKS per kegiatan. Kemudian mendukung 8 IKU ya. Anggaran yang diinvestasikan untuk modal dasar mahasiswa. Nah, kita memberikan modal dasar minimal 50% dari total.
Jarak dari perguruan tinggi pengusul maksimum 200 km. Luarannya ini peningkatan pemberdayaan mitra. Yang kedua, per tahun menghasilkan 1 artikel ilmiah yang dipublikasi melalui jurnal nasional terindeks Sinta, minimal Sinta 4 atau 1 artikel dalam proceeding terindeks Scopus dari seminar internasional yang dilaksanakan secara daring atau luring, atau 1 jurnal internasional terindeks Copernicus. Nah, di sini juga di Eka Prastia akan mengadakan konferensi back. Insya Allah, mudah-mudahan proceedingnya itu terindeks WOS. Mungkin bisa luarannya masuk kemari. Kemudian per tahun menghasilkan produk yang dihakikan adalah yang dihakikan, ya, ada video kegiatan, media massa, minimal 5 wirausaha baru mandiri berbasis iptek per tahun yang disiapkan beraktivitas di masyarakat, mau itu individu atau kelompok. Oke, selanjutnya ada pemberdayaan mitra usaha produk unggulan daerah atau PMUPUD. Pendanaan 150 juta yang diusulkan, minimal 3 tahun, ya, jangka waktu untuk pengabdian 3 tahun. Mitranya itu koperasi, kelompok usaha, masyarakat. Kriterianya usaha sudah berjalan 1 tahun, merupakan produk atau jasa unggulan di daerah. Kemudian produk atau jasa yang memiliki keunikan, ciri khas lokal, dan lain sebagainya, potensi pasar dalam negeri atau tujuan ekspor, bersifat ramah lingkungan dan berbasis budaya setempat. Kriteria pengusul diwajibkan bermitra dengan 1 mitra usaha dengan minimal aset 150 juta dengan omset minimal 150 juta per tahun dan melibatkan karyawan minimal 6 orang dari masyarakat sekitar. Kontribusi dana dari mitra minimal 10 juta per tahun selama 3 tahun, maksimum jarak mitra 200 km. Melibatkan minimal mahasiswa dengan rekognisi 5 SKS per kegiatan, mendukung 8 IKU. Kemudian anggaran yang divestasikan ke mitra minimal 50% dari total anggaran, dan jarak tempuh dari perguruan tinggi 200 km. 200 km. Luarannya peningkatan keberdayaan mitra. Yang kedua, per tahun menghasilkan 1 artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal nasional terindeks Sinta, minimal peringkat 4, atau 1 artikel dalam proceeding terindeks Scopus dari seminar internasional yang dilaksanakan secara daring atau dilaksanakan di dalam negeri, atau 1 jurnal nasional terindeks, ya, Copernicus dan setaranya. Kemudian per tahun menghasilkan produk yang dihakikan, ada video dan ada media massa. Untuk pemberdayaan mitra usaha produk unggulan daerah. Oke, selanjutnya pengembangan usaha kampus. Ini dananya 200 juta. Jangka waktu 3 tahun. Pengusul bidang ilmu, tim pengusul terkait dengan produk atau jasa PUK atau pengembangan usaha kampus, dan ada yang mempunyai kompetensi ekonomi atau marketing, wajib melibatkan mahasiswa minimal 4 orang dalam bentuk magang atau tugas lain yang diperlukan. Kemudian kriterianya diutamakan usaha yang sudah berjalan dan telah mempunyai struktur organisasi yang jelas. Di dalam struktur perguruan tinggi adanya
komitmen perguruan tinggi untuk melanjutkan pengembangan usaha kampus setelah pendanaan dari TRPM. Jangka waktu kegiatan PUK adalah 3 tahun. Nah, ini anggaran yang diinvestasikan ke mitra 50%, kemudian perguruan tinggi itu mengusulkan jaraknya 200 km. Ini sama dengan sebelumnya, luarannya harus ada Sinta 4 atau Proceeding Terindeks Scopus. Nah, kemudian ada pemberdayaan desa binaan atau PDB dengan jumlah pendanaan 150 juta, jangka waktunya 3 tahun. Pengusul ketua dengan maksimum 3 anggota. Tim pengusul memiliki kapabilitas, rekam jejak keilmuan yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan. Yang selanjutnya, tim pengusul dibentuk institusi atas rekomendasi Ketua LPM, di mana setiap perguruan tinggi boleh mengusulkan lebih dari 1 tim untuk desa mitra yang berbeda. Itu untuk pengusul. Kemudian kriterianya Bapak Ibu bermitra dengan 1 desa, dan itu merupakan binaan perguruan tinggi atau tim pengusul, melibatkan 2 kelompok masyarakat pada desa mitra per tahun, boleh berganti setiap tahunnya, melibatkan minimal 4 mahasiswa dengan rekognisi 5 SKS per kegiatan, dana pendampingan PT minimal 10 juta per tahun, lokasi maksimal 200 km dari perguruan tinggi, boleh lebih dari 200 asalkan masih dalam 1 provinsi. Mendukung MBKM 8 IKU tadi, anggaran yang diinvestasikan minimal 50%, jarak dari perguruan tinggi sejauh 200 km. Luarannya juga sama dengan sebelumnya. Oke, Bapak Ibu, saya lanjut sedikit lagi. Ini terakhir sepertinya Bapak Ibu. Kemudian skema yang ada adalah pemberdayaan wilayah atau PW dengan pendanaan 150 juta. Mungkin ada dana dari Pemda atau yang lainnya. Jangka waktu 3 tahun, pengusul ketua dengan maksimum 3 orang anggota, 1 orang anggota dari perguruan tinggi mitra. Tim pengusul memiliki kapabilitas rekam jejak keilmuan yang sesuai dengan kegiatan. Kemudian melibatkan minimal 4 orang mahasiswa. Dan ini kriterianya wilayah program pemberdayaan wilayah terdiri 1 desa atau 1 kelurahan, namun bidang yang ditangani minimal 2 bidang masalah kewilayahan. Wajib bermitra dengan PT lainnya juga bisa. Di sini ada kriteria dana pemerintah daerah, minimum 100 juta, dana sharing, dan sebagainya. Penandatanganan kerjasama Pemda, boleh lintas provinsi juga kerjasama perguruan tinggi. Melibatkan 4 mahasiswa dengan rekognisi 5 SKS per kegiatan, mendukung 8 indikator, investasinya, anggaran yang diinvestasikan ke mitra 50%, dan jarak dari perguruan tinggi untuk kegiatan ini adalah 200 km atau masih dalam wilayah provinsi setempat. Luarannya itu sama Bapak Ibu dengan kegiatan sebelumnya. Kemudian untuk skema PKM sudah selesai. Nah, di sini ada di panduan ya, kenapa proposal ditolak Bapak Ibu. Yang pertama, tim tidak multidisiplin. Ya, setidaknya minimal 2 kompetensi.
Kemudian tidak melibatkan mahasiswa, tidak sesuai dengan panduan, jumlah kata setiap bab, urutan bab, jumlah halaman, pokok bahasan masing-masing bab sesuai dengan skim yang diajukan. Kurang ipteks, ya, tidak ada investasi untuk mitra, gambaran ipteks tidak lengkap, tidak jelas atau tidak disertai gambar spesifikasi. Selanjutnya, anggaran rekognisi, tidak ada investasi yang melibatkan untuk mitra. Anggaran tidak rasional, dan tidak ada investasi yang diberikan untuk mitra. CV kurang menunjukkan pengalaman pengabdian. CV masing-masing ketua dan anggota. Surat kesediaan mitra tidak sesuai, peta lokasi tidak jelas, jarak melebihi ketentuan yang berlaku. Seperti itu Bapak Ibu. Diupayakan proposal yang mungkin nanti akan kita ikuti sesuailah dengan petunjuk dari pedoman penelitian Bapak Ibu. Nanti akan saya share PPT ini, dan kemarin sudah ada panduan yang saya share. Mungkin nanti akan kita bahas bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Kita sharing baik dari WA, telepon, chat, kita sharing Bapak Ibu. Oke, mungkin itulah rangkuman dari panduan penelitian dan pengabdian dari Dikti. Sekian untuk pertemuan kita hari ini Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih atas waktunya juga, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu.